Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih anak-anakku, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7. Mungkin pagi ini ada yang terasa berbeda anak-anakku sekalian, karena Pak Tandir didampingi guru baru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang nantinya beliau akan mengajar di SMP Al-Huda ini, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Anak-anakku sekalian, sebelum perkenalan, untuk pertemuan pagi ini nanti kita akan mereview tentang materi bab 4 tentang keberagaman antar suku, yang terwujudnya Kebhinneka Tunggal Ikaan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya kita ikuti perkenalan dulu ya dengan Bapak Guru baru. Monggo Pak, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu, saya Muhammad Zundi Alwan, atau bisa dipanggil nanti Bapak Zundi, yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, lebih kepada mengajar kelas 8, tapi nanti insya Allah jika diamanai akan mengajar kalian di semester depannya nggih Pak, soalnya sudah naik kelas ngoten. Untuk itu semoga kalian bisa betah, bisa belajar pendidikan Pancasila dengan baik, kewarganegaraannya dengan baik, sehingga menjadi negarawan muda yang menjadi generasi terbaik di era 2045, yaitu atau era kemerdekaan Indonesia ke-100, yang menjadi generasi emas. Begitu saja Bapak Tanir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja ya kita ikuti pemaparan tentang review bab 4 berikut ini. Langsung saja anak-anakku sekalian. Bab ini kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang materi bab 4, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengenai tujuan pembelajaran sebagai berikut, tidak usah di Pak Tandir baca ya, langsung dilanjut. Nah, ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi anak-anakku, materi ini sudah pernah Pak Tandir sampaikan di awal pertemuan kemarin. Oke, lanjut. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian berbeda-beda namun tetap satu. Ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab atau buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang maknanya tadi berbeda-beda tetapi tetap satu.
Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau. Luas wilayahnya mencapai 5.193 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta jiwa. Faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama adalah letak strategis Indonesia, keadaan geografisnya, perbedaan kondisi iklimnya, sikap terbuka masyarakat Indonesia. Ini adalah keempat faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Hildred Geertz, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Ini termasuk negara yang memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Menurut C. van Vollenhoven, Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa. Menurut M. A. Jaspan, Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa. Nah, di sini menurut ketiga tokoh ini terdapat sekitar 300-an lebih lah itu suku bangsa yang berada atau bermukim di wilayah Indonesia. Di dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencaharian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi atau keagamaan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Nah, kalau kita lihat, kita baca, kita telusuri di berita-berita bahwa di Indonesia itu termasuk warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut itu yang terkomplit di Indonesia. Seperti wilayah barat sampai ke wilayah timur Indonesia itu sangat beragam tentang rasnya. Terus kemudian yang ketiga, pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tetapi sebagai kekayaan. Istilahnya keberagaman itu tidak menimbulkan perbedaan, tetapi sangat mencerminkan tentang kekayaan di negara Indonesia. Sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar. Sekali lagi bahwa kebudayaan yang berada di wilayah negara Indonesia itu jangan sampai terpengaruh oleh kebudayaan asing yang negatif atau yang tidak baik, sehingga kebudayaan di negara Indonesia ini akan tetap lestari atau abadi. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan, dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan. Nah, berhubung kebudayaan di negara Indonesia itu sangat beragam, maka satu dengan yang lain harus saling menjaga. Lanjut, tentang toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara
sesama. Sekali lagi, toleransi itu adalah sikap yang saling hormat menghormati antar manusianya, gitu ya. Terus kemudian dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma, tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Lanjut, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Anak-anakku, memang di negara Indonesia itu tidak boleh ada paksaan untuk memeluk agama tertentu atau kepercayaan tertentu. Itu sudah diatur atau terdapat di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiap suku, bangsa, dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Lanjut, keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan. Nah, sekali lagi anak-anakku, keberagaman itu tidak dijadikan jangan sampai dijadikan perbedaan, tetapi dijadikan kekayaan tadi. Jadi tidak akan menimbulkan kesenjangan antar golongan. Nah, di situ tadi adalah review sedikit tentang bab 4 keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku sekalian, insya Allah nanti setelah pertemuan ini akan ada tugas dari Pak Tanir untuk menghadapi semester genap. Kalian kemarin sudah melaksanakan PTS tentang PKN, dan sampai saat ini kelihatan masih ada 1-2 anak yang belum menyelesaikannya. Sekali lagi anakku, tugas PTS PKN semester genap kemarin segera diselesaikan bagi yang merasa belum menyelesaikan. Insya Allah nanti siang Pak Tanir akan update data terakhir dari anak-anak yang belum mengerjakan PTS. Sengaja Pak Tanir belum membahas atau mereview tentang soal-soal PTS karena saya masih memberi kesempatan untuk anak-anak yang belum menyelesaikannya. Sekian anak-anakku, mudah-mudahan review ini akan menambah kefahaman dari kalian tentang bab 4 keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum saya akhiri, marilah kita tutup pembelajaran pagi ini seperti biasa dengan membaca hamdalah, dengan harapan semoga pembelajaran yang telah Pak Tanir sampaikan ini akan bisa menambah ilmu kepada kalian semuanya sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Terima kasih anak-anakku. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.